Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima benih firman yang luar biasa dari hambanya. Tuhan percayakan melalui gembala kita Ayu Firman. Puji Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk kita boleh menerima firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya, terus kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah tahun tema kami ini, tahun penuaian, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Semangat kami Tuhan untuk bergairah melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau jadikan kami penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah di tahun penghujung 2025 ini Tuhan, biarlah kami terus berjalan menabur dan memberikan Tuhan segenap hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas gembala kami di tempat ini. Biar firman Tuhan tidak kembali sia-sia Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan ada buah yang kami hasilkan. Amen. Saat kami melakukan perintah-Mu, saat kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami berkumpul Tuhan, kami terus menaikkan sembah kami, pujian kami Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat, menjadi penuai-penuai yang luar biasa di dalam hidup kita. Tahun 2025 setia melayani Tuhan, kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat dunia ini, Engkau melawat bumi ini, Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat kota kami, Engkau melawat di mana kami tinggal Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan berlutut Tuhan. Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, pikiran, hati, dan seluruh hidup kami, sehingga kami bisa menerima benih kebenaran firman-Mu itu, dan benih firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mengalami kuasa firman-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa tetap fokus, kami bisa tetap memperhatikan apa yang firman-Mu katakan bagi kami Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguduskan dan menyucikan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghibur, dan menjadikan kami semakin kuat
di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Ya, hari ini kita patut mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih bisa menjalani tahun yang baru ini, tahun 2025 ini. Dan kita bisa bersama-sama di tempat ini beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun ini ya, perhatikan Bapak Ibu ya, spanduk kita yang di depan ini ya. Spanduk kita sudah berganti warna, sudah berganti tulisan Saudara ya. Nah, di spanduk ini tertulis tema tahun 2025, yaitu tahun penuaian atau the year of harvest, Saudara. Kita bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan punya gembala pembina yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, melalui penggembalaan beliau, ya kita berada di dalam satu tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga gereja ini secara khusus gereja yang ada di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Insinyur Nyotora Harjo ini dari tahun ke tahun itu selalu diberikan visi oleh Tuhan, sehingga kita gerejanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, adapun dasar dari visi tahun 2025 ini terambil yang pertama itu dari kitab Ulangan, Saudara ya, dan Yohanes ya, Yohanes 4 ayat ya. Yang pertama itu kita terdapat dari Yohanes 4 ayat 35, yaitu bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Di mana di tahun 2025 ini Tuhan sedang melawat, Tuhan sedang melanda Saudara yang kasih dunia, bukan hanya Indonesia saja, tetapi kita berdoa Indonesia dilawat oleh Tuhan, terjadi penuaian jiwa-jiwa ya, sehingga ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Mereka akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Saudara. Ya, itu dasar visi yang Tuhan kasih bagi gereja kita, yaitu tahun penuaian, yaitu terambil dalam Injil Yohanes 4 ayat 35, bicara tentang jiwa-jiwa, Saudara. Tuhan nanti akan kirimkan jiwa-jiwa, Saudara. Tempat ini saya yakin dan percaya tidak akan muat, Saudara. Oleh karena itu kita terus berdoa dengan iman, Saudara, supaya tempat kita akan diperluas ya, sehingga bisa menampung banyak jiwa, Saudara ya. Dan yang kedua adalah Ulangan 11 ayat 13 sampai 14, yaitu bicara tentang ya penuaian berkat-berkat Tuhan. Jadi selain jiwa-jiwa yang dilawat Tuhan, mereka akan datang kepada Tuhan. Juga di tahun 2025 ini ada janji ya, bicara tentang penuaian, bicara tentang berkat, Saudara. Karena untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa itu diperlukan juga sumber daya, Saudara, yaitu keuangan. Berkat ya, bukan hanya berkat keuangan, tapi kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa, Saudara. Oleh karena itu ya, kita harus mempersiapkan diri kita, Saudara, untuk bisa terlibat aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun 2025 ini, yaitu tahun penuaian ya. Nah, sebelum kita membahas dan masuk lebih dalam tentang tentang tahun penuaian ini ya, saya ingin mengajak kita untuk mereview, Saudara yang kasih Tuhan, untuk melihat kembali kebenaran firman Tuhan atau tema tahun yang lalu, yaitu tema tahun yang lalu 2024 itu bicara tentang apa, Bapak Ibu Tuhan? Masih ingat? Bangkitlah, jadilah terang, ya. Bangkitlah, jadilah terang, Saudara. Ya. Hari ini saya belum masuk ke dalam pemaparan ya penuaian, tahun penuaian ini, tetapi saya sampaikan supaya apa? Supaya kita ngerti, kita punya visi yang baru di tahun 2025 ini, yaitu tahun penuaian jiwa-jiwa, harvest ya. Penuaian, Saudara. Tetapi untuk kita bisa aktif dan mengalami janji Tuhan, ya di tahun 2025 yang merupakan tahun penuaian, kita perlu kembali, Saudara, melihat kehidupan kita. Ya, apakah kita sudah ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di tahun 2024?
yaitu bangkit dan jadilah terang, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1, dan mari kita baca bersama-sama, saudara. Karena kebenaran firman Tuhan ini merupakan dasar dari kita supaya kita dapat terlibat dan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam tahun penuaian ini. Ya, mari kita baca dan renungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 60 ayat 1, ya. Hitungan ketiga mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Untuk dapat terlibat secara aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun penuaian ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 61 ini. Apa yang harus kita perhatikan, saudara? Next. Sering kasih Tuhan, di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Ya, 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun penuaian ini. Ya, kita jangan sampai tahun 2025 ini yang merupakan tema yang luar biasa, penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat, ada berkat yang dicurahkan bagi Tuhan, tapi kita hanya nonton saja. Kita tidak mengalami. Kita rindu, kita semua mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih, kita terlibat aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun 2025 ini. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bangkit, saudara. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bangkit. Pastikan kita sudah bangkit, jangan lagi tertidur, saudara. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu harus bangkit. Haleluya. Iya, saudara yang kasih Tuhan, pastikan ini. Ya, pastikan kita benar-benar tahun 2025 ini bangkit, saudara. Ya, jangan lagi tidur-tiduran, jangan lagi malas-malasan, saudara. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bersedia untuk menjadi terang, saudara. Kita harus bisa menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita memiliki kehidupan yang berdampak, saudara. Kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain, saudara. Ya, dan yang ketiga, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu menyadari bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, saudara. Ini penting sekali, saudara. Seringkali kita nggak pede sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, hal-hal yang Tuhan rindu kita lakukan dalam hidup kita, karena kita merasa tidak mampu, saudara. Tetapi hal yang ketiga ini, kalau kita ada dalam hidup kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, kita akan punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak akan berkata kepada Tuhan, saya tidak mau Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Ya, nanti dulu Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita pasti berkata, aku pasti mampu. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Bukan aku, tetapi Kristus yang mengerjakan semuanya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan dari setiap poin ini satu persatu, saudara. Next, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, bangkitlah, kata Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata bangkitlah itu merupakan memiliki arti, memiliki makna bahwa kita harus bergerak, harus bertindak, saudara. Kita nggak diam, nggak statis dan ya tinggal diam. Kita harus bergerak, saudara. Kita harus melangkah, saudara. Ya, untuk bisa kita menjadi aktif dalam penuaian, kita bisa agar kita bisa mengalami janji Tuhan di tahun 2025 ini, tahun penuaian. Saudara, kita nggak bisa tinggal diam, menjadi orang Kristen yang pasif, menjadi orang Kristen yang hanya duduk manis, saudara. Kita harus bangkit, amin. Saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang bangkit ini adalah bicara tentang respon, ya, dari hidup kita, saudara, terhadap segala situasi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita.
Saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami, saudara. Mungkin Bapak dan Ibu sedang mengalami masalah, pergumulan, saudara, di dalam hidupmu, saudara. Nah, dengarkan baik-baik. Memang dunia ini dikatakan adalah dipenuhi dengan kegelapan, saudara. Dunia di mana kita tinggal ini dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan dan dosa, saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa tinggal diam, saudara, tetapi kita harus bangkit. Amin, saudara. Hari ini kalau engkau punya masalah, punya pergumulan yang berat, jangan sampai pergumulan dan masalahmu menghentikan langkahmu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jangan engkau terus fokus kepada masalahmu, tetapi fokuslah kepada Kristus, saudara. Fokuslah terhadap apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita jangan terlalu mengasihi diri kita sendiri. Amin. Kita ini dikasihi oleh Tuhan, saudara. Hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Hidup kita ini menjadi fokus kasih daripada Tuhan, perhatian Tuhan. Jadi kita jangan terlalu mengasihi diri kita sendiri. Kalau diri kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Contohnya kalau kita sedang ada masalah, aduh, masalahku terlalu berat. Saya mau tinggal di rumah saja. Saya nggak mau beribadah. Saya nggak mau berdoa. Saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau melakukan apapun. Pokoknya saya harus fokus dengan masalahku sendiri, saudara. Itu adalah tandanya orang yang terlalu mengasihi diri sendiri, saudara. Kalau engkau terlalu mengasihi diri sendiri, engkau sebenarnya sedang tenggelam, ditenggelamkan oleh masalahmu, oleh pergumulanmu. Dan hari ini firman Tuhan katakan, engkau harus bangkit. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tahun ini juga bangkit berbicara. Saya juga tidak tahu apa keadaan kehidupan saudara. Bagaimana saudara menjalani kehidupan. Dunia ini penuh dengan dosa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga tidak luput dari godaan untuk melakukan dosa, saudara. Oleh karena itu, kalau hari ini kita masih terikat dengan dosa-dosa dalam hidup kita, kita harus putuskan. Kita harus tinggalkan dosa kita. Kita harus katakan kepada diri kita, aku harus bangkit. Kita harus bertobat atas dosa kita. Amin. Jangan sampai dosa itu menghalangi kita untuk bisa terlibat aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun 2025 ini, saudara yang kasih Tuhan. Kita kalau hidup masih terus membiarkan diri kita terikat dengan dosa, saudara, kita nggak akan punya kekuatan, saudara, untuk bisa bangkit, terlibat aktif dalam apa yang Tuhan sudah berikan terhadap gereja kita, visi yang Tuhan berikan atas gereja kita, yaitu untuk menuai jiwa-jiwa, untuk mempersiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bangkit. Amin. Yang terikat dengan dosa, saya tidak tahu secara spesifik, saudara yang kasih, dosa apa yang masih mengikat dalam hidup kita. Tetapi saya katakan, Tuhan itu maha tahu, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan di mata Tuhan. Kita bisa menyembunyikan dosa dari istri kita, dari suami kita, dari teman kita, saudara, dari keluarga kita, tapi tidak satu titik pun, saudara, dosa yang kita bisa sembunyikan di hadapan Allah. Semuanya tersembunyi, saudara. Oleh karena itu, ketika kita masih mendapati diri kita masih terikat dengan dosa, ayo bertobat, saudara, supaya dosa itu tidak menghalangi kita untuk bisa aktif dan mengalami janji Tuhan di tahun 2025 ini. Amin. Bangkitlah, saudara yang kasih, bangkitnya. Jadi terus terpuruk hidup kita, saudara. Bangkit. Ini seruan dari firman Tuhan, perintah dari Tuhan. Tergantung respon kita. Kalau kita tidak mau bangkit, jangan salahkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak memakai hidup kita, dan Tuhan tidak menyatakan hal yang luar biasa melalui hidup kita, saudara, itu bukan karena Tuhan yang tidak berkuasa untuk memberkati kita, untuk memakai kita, tetapi kitalah yang membatasi dan menghalangi Tuhan untuk bekerja melalui hidup kita. Oleh karena itu, ayo bangkit, saudara. Jangan biarkan diri kita ditenggelamkan dengan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Jangan biarkan hidup kita ditenggelamkan dengan dosa-dosa yang mengikat kita, saudara. Bangkit bicara tentang bagaimana kita menghidupkan iman kita
bagaimana kita mengaktifkan iman kita dalam Kristus, saudara. Ya, bangkit, saudara. Kalau mungkin hari ini iman kita mulai kendor, kita mulai meragukan kasih Tuhan, mulai meragukan kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam memelihara dan memberkati hidup kita. Bangkitkan iman kita, saudara. Memang, saudara yang kasih Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, ya, kadangkala kita menjadi letih, lesu, ya, kita tidak bersemangat, iman kita menjadi loyo karena diperhadapkan dengan rutinitas dan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Bahkan dosa-dosa itu memadamkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini bangkitkan imanmu. Kalau sudah mulai padam, saudara, mulai redup, bangkitkan iman Bapak Ibu saudara yang kasih kepada Tuhan. Kalau imanmu hidup, imanmu aktif, saudara, dalam Tuhan, apapun yang engkau hadapi, engkau akan berkata, aku bisa lalui, aku bisa hadapi, dan aku akan menjadi pemenang untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi bangkitlah, saudara. Jangan tertidur, jangan malas-malasan. Amin. Harus bangkit, saudara. Itu ya hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, firman Tuhan, ya, masih firman Tuhan yang sama. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hal yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersedia untuk menjadi terang, saudara. Ya, menjadi teranglah, firman Tuhan. Menjadi teranglah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sejatinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah terang dunia. Amin. Saya berkali-kali dan firman Tuhan disampaikan bahwa kita ini adalah terang dunia. Ya, terang dunia, garam dunia. Ya, makanya minggu yang lalu, ya, berdasarkan firman itu juga kita bicara tentang bagaimana kita menjadi dampak, saudara. Nah, untuk menjadi terang ini juga ini sesuai dengan kerelaan kita, saudara. Kita tahu kita ini adalah terang sejatinya. Kita ini tahu sejatinya kita adalah garam yang harusnya hidup kita bisa menerangi kegelapan yang ada di dunia ini, saudara. Seharusnya hidup kita seperti garam, memberikan rasa, memberikan dampak yang baik di lingkungan kita. Tetapi itu kembali kepada respon kita, saudara. Kesediaan kita. Kita tahu kita sebagai terang, kita tahu sebagai garam dunia. Tetapi kalau kita nggak punya hati yang terbuka bahwa ini Tuhan hidupku, pakai aku Tuhan, maka kita juga tidak akan bisa menjadi terang dan garam, saudara. Untuk kita bisa menuai, ya, jiwa-jiwa, ya, terlibat aktif, secara aktif untuk menuai jiwa-jiwa, saudara, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu diperlukan kehidupan yang memiliki karakter Kristus, saudara. Ya, kita nggak bisa, saudara, ya, kita bawa jiwa ke gereja, tarik semua orang ke gereja, tetapi kita nggak bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita secara pribadi kepada orang yang kita bawa kepada Tuhan. Maka kalau kita nggak memiliki kehidupan yang terus diubahkan menjadi pribadi yang serupa dengan gambar Kristus, kita akan menjadi batu sandungan, saudara. Ya, ayo miliki kesediaan untuk menjadi terang. Amin. Bukan hanya sebagai pengetahuan kita sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, tetapi kita ini memiliki hati untuk membuka diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku sebagai terang-Mu, Tuhan. Jadikan aku sebagai suratan yang terbuka bagi semua orang. Jadi melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, melalui tindakan-tindakan yang kita buat, saudara, orang bisa melihat kita ini beda. Ya, kita ini adalah murid-murid Kristus, saudara. Harus ada perbedaan, saudara, ya, antara murid Kristus dan bukan murid Kristus, saudara. Di dunia ini harus bisa kita, ya, kita harus bisa sampai begini, Bapak, dimanapun kita berada, walaupun mungkin kita belum ngomong tentang Yesus, orang itu harus tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi jangan kita banyak bicara tentang, Kak, saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta, saya ini orang Kristen, tetapi orang lihat, ya hidup kita nggak jadi berkat. Jadi orang lihat
Orang lain mendapat gambaran yang buruk tentang kekristenan. Orang lain mendapat gambaran yang buruk tentang Kristus yang kita sembah, yang kita layani, saudara. Oleh karena itu hari ini, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus membuka hati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Jadikan aku terang-Mu. Jadikan aku garam dunia ini, Tuhan. Jadikan aku ini suratan yang terbuka, supaya melalui hidup saya ini orang-orang dapat merasakan kasih Kristus. Orang-orang dapat merasakan kebaikan Kristus dalam hidupnya, saudara. Sehingga mereka percaya dan mengaku secara pribadi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kita akan bisa terlibat secara aktif dan menerima janji Tuhan di tahun penuaian ini kalau kita memiliki hati yang bersedia untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Haleluya. Itu hal yang kedua, saudara. Jadilah terang. Amin. Siap menjadi terang? Siap menjadi garam? Ada banyak loh harga yang harus dibayar, saudara. Harus ada banyak hal yang harus kita lepaskan, saudara, dari hidup kita. Amin. Jangan sekedar amin. Tuhan tagih loh, sering kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang tagih Tuhan, bukan Pak Ayub. Saya nggak mau nagih, saudara. Tuhan yang tagih, saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan akan berikan kemampuan buat kita untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Nah, ini hal yang ketiga, saudara. Ya. Yesaya 60 ayat 1. Masih ya. Satu ayat firman Tuhan tapi sangat luar biasa. Sangat powerful, saudara ya. Firman Tuhan katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, saudara. Ketika kita bangkit, saudara, ketika kita memberikan hati kita untuk kita memberikan hidup kita menjadi terang, saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita sadari adalah terangmu datang, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau tanya, terang yang sejati itu siapa, saudara? Yesus, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, Bapak dan Ibu sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Kalau belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ke depan saya akan doakan, saya akan bimbing, saudara kasih Tuhan, supaya bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi terang yang sejati itu adalah Kristus sendiri. Dan karena terangmu datang, Kristus sudah datang. Amin. Ya, Kristus sudah datang ke tengah-tengah dunia. Dia memberikan segalanya bagi kita. Kita bisa melihat karyanya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat dan meneladani apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menjadi terang dan garam, saudara kasih Tuhan, dengan melihat pribadi yang lain. Karena tidak ada pribadi yang sempurna seperti Kristus, saudara. Tetapi kita dapat melihat pribadi yang sempurna itu ada di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah lahir dan Dia sudah menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia sudah berkarya dan melayani. Dan melalui kebenaran firman Tuhan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup ini, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam dunia, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, itulah pentingnya setiap hari kita harus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang dilakukan Yesus dalam hidup ini, supaya kita bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini, supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia itu, saudara. Nah, Yesus sudah hadir ke dunia ini. Dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya di atas kayu salib. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga, saudara. Dan Dia sudah menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan atas gerejanya. Sudah dicurahkan dan diberikan kepada orang percaya. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita, kita menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi Kristus, pribadi Allah sendiri, saudara, yang diam tinggal dalam diri kita, saudara. Itu luar biasa.
Jadi hidup kita ini merupakan bait Allah, bait sucinya Tuhan, di mana roh Allah ada dalam hidup kita. Amin. Nah, selama ini sadar enggak? Hidup kita ini, tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Halo. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah, kalau roh Allah tinggal dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, seharusnya kita nggak bisa berkata, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak mau melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu akan memampukan kita, saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak menyadari, saudara, hanya teori. Roh Kudus ada dalam hidupku, tapi dalam prakteknya, saudara, dalam kehidupannya selalu kalah, saudara. Selalu kalah ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah, ya, yang keluar apa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, tak kalah dan kalah dan kalah terus terhadap dosa. Saudara yang kasih Tuhan, sedangkan Allah ada dalam diri kita. Yesus ada dalam diri kita, saudara. Sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu dimampukan dan dimungkinkan kita bisa, ya, mengalami kehidupan yang berkemenangan. Amin. Sebab apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau kita menyadari Kristus ada dalam diri kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Kristuslah yang mengerjakan dalam diri kita. Hal-hal yang mungkin kita merasa itu nggak mungkin bisa kita lakukan, tapi kalau kita menyadari kalau kita lakukan itu bersama Kristus, maka tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Semuanya mungkin. Haleluya. Next. Haleluya. Nah, ayo bangkit. Bangkit. Bilang kanan kiri, ayo bangkit. Ya, jangan terus ya terlena, ya tertidur, saudara. Jadi ayo bangkit. Jangan hidup lagi dalam ikatan dosa. Lepaskan, tinggalkan, saudara. Jangan sayang-sayang dengan dosa. Ya, jangan sayang-sayang dengan dosa, saudara. Dengarkin, dosa itu akan mengakibatkan kita nggak punya kemampuan untuk bisa menjadi terang dan garam dunia bagi Kristus. Tuhan tidak akan bisa, hidup kita tidak akan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kalau kita terikat dengan dosa, saudara. Jadi kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi terang dunia dan kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup kita, kita harus lepas dari ikatan-ikatan dosa itu. Ingat, Kristus ada di dalammu. Dia sanggup melepaskan. Tapi kalau engkau sayang-sayang dosa itu, ya apa boleh buat, saudara kasih Tuhan, ya. Ya, Tuhan itu bekerjanya itu lembut, saudara. Tapi dia powerful. Dia akan bisa memberikan kemampuan kepada kita. Ketika kita nggak mampu, Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan sanggupkan aku. Pasti bisa, saudara. Jangan pernah berkata terus, mengatakan pada diri kita kepada orang lain, saya nggak bisa. Apa yang kau katakan itu akan terjadi dalam hidupmu, saudara. Tetapi kalau engkau berkata, aku bisa karena ada Allah yang ada dalam hidupku, yang akan memampukan aku, pasti kita akan bisa terlepas dari dosa, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tidak ada ikatan dosa apapun yang tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Selain tidak bisa memancarkan hidup kita, memancarkan kemuliaan Tuhan, ternyata dosa itu juga menghalangi, ya, menghalangi berkat Tuhan. Ya, Yesaya, ya, 59 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan kurang tajam Tuhan dalam mendengar seruan doa kita, tetapi yang menjadi penghalang antara Allah dan hidup kita adalah dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Jadi jangan pernah anggap sepele dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Kita harus serius dengan masalah dosa. Ya, kalau di CMN itu, saudara yang kasih itu di Pria Sejati, ya, dosa itu bukan masalah. Kalau masalah bisa kita selesaikan, saudara. Tapi dosa itu nggak bisa, saudara yang kasih Tuhan, kita biarkan begitu saja, kita selesaikan. Kita harus bertobat, saudara. Ya, atas dosa itu bertobat, saudara. Ya,
Dan tahun 2025 ini ada tahun penuaian. Penuaian bukan hanya bicara tentang jiwa-jiwa, tapi berkat Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara luar biasa. Tapi ingat, Tuhan tunggu kita juga untuk bisa memberi hati. Tuhan, aku sudah berdosa, aku mau bertobat. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sayang-sayang, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Kalau engkau sayang-sayang untuk nunda bertobat, saudara, Tuhan juga akan tunda berkat-Nya. Amin. Ada yang mau ditunda berkat-Nya? Tuhan udah mau transfer ini. Tapi karena kita sayang sama dosa, ya udahlah, nikmati dosamu dulu. Berkatku, ya, penyertaanku nanti, saudara. Aku tunggu kamu sampai kamu nanti angkat tangan, ya. Baru saya ini, saudara yang kasih Tuhan, curahkan. Jadi tahun 2025, ayo. Janji Tuhan bukan hanya penuaian jiwa, tapi penuaian berkat. Amin. Di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara luar biasa, secara berlimpah dalam hidup kita. Tapi ini prepare, kita harus persiapkan diri kita, saudara. Ya, jangan sampai kita tunda untuk bertobat, ya. Ayo bangkit. Jangan lagi hidup dalam kepahitan, dendam. Ya, simpan kepahitan dalam diri kita. Jangan lagi, saudara, jadi anak orang Kristen yang mudah sakit hati, tersinggung, simpan kesalahan. Ya, mungkin nggak tahu, ya, sakit hati sama siapa, entah suami, entah istri, saudara. Jangan. Kalau istri kita bawel, jangan bawa ke perasaan, saudara. Ya, jangan bawa perasaan, biasa aja. Ya, kalau punya istri yang bawel, bersyukur, saudara yang kasih Tuhan, daripada istri kita nggak ngomong, nggak bawel. Ya, jangan bawa ke perasaan. Bersyukur, ya, punya istri masih bawel, ya kan? Nah, jangan, ya. Kalau punya suami juga yang masih mengecewakan, yang masih belum sesuai dengan harapan kita, jangan dibawa ke dalam perasaan hati kita, bawa dalam doa saja, amin. Iya, karena kalau kita bawa ke dalam perasaan yang membuat hati kita sakit, terluka, saudara yang kasih Tuhan, segalanya dalam hidup kita menjadi buruk, saudara. Tetapi segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita kalau kita bawa doa, pasti mendatangkan damai sejahtera, saudara. Dan kita akan melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam kehidupan istri, suami, ya, anak-anak kita, saudara. Jangan lagi, saudara, jangan jadi orang Kristen yang mudah sakit hati, mudah tersinggung. Amin. Jangan jadikan alasan karena dia sih. Kita belajar untuk menjaga hati kita sendiri. Amin. Jangan dikit-dikit bilang dia sih nggak bisa jaga hati saya. Oh, hati kita sendiri orang lain suruh jaga, saudara. Ya, kalau bapak dan ibu tanam singkong, saudara, kebun singkong, bapak ibu akan bikin pagar sendiri atau suruh orang lain, saudara? Pasti kita kan usahakan kita bikin pagar sendiri supaya singkong itu nggak dimakan babi mungkin, ya, atau hama yang lain. Kita akan jaga itu sendiri. Bukan tanggung jawabnya tetangga. Masa kita yang nanam singkong, saudara yang kasih Tuhan, terus itu tanggung jawab tetangga yang jagainya. Ya, itu salah, saudara. Simple aja, saudara. Tuhan kasih hati kita yang punya tanggung jawab menjaga hati kita. Jangan kamu sih Pak nggak jaga hati saya. Kamu sih mah nggak jaga hati saya. Yang jaga hati kita. Amin. Iya, kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa, pasti kita nggak mudah tersinggung. Kita nggak mudah sakit hati. Kalau saya, Bapak yang kasih Tuhan, saya ini nggak tahu ya. Kadang-kadang saya bingung juga. Jadi saya itu jadi orang yang bisa masuk ke fase begini. Orang kalau marahin saya bukannya nggak menghargai dia, ya, pingin melukai saya, merancangkan yang tidak baik. Saya kadang-kadang ketawa, saudara. Dalam hati saya nggak tersinggung saya tawain aja. Kok ada ya orang kayak gini? Ya, jadi saya mampu, saudara yang kasih Tuhan, untuk bisa meresponi sampai segitunya, saudara. Jadi bagi saya nggak perlu itu dibawa ke dalam perasaan kita, saudara. Bawa dalam doa aja, amin. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kalau hati kita ini bebas dari kepahitan, dendam, saudara. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita berikan senyum yang terbaik buat istri kita, suami kita. Walaupun suami kita masih menjengkelkan, kalau kita ramah, dia mungkin bingung, saudara yang kasih Tuhan. Ini orang di ini tapi masih aja gitu, saudara. Tapi kalau kita digara-garain, kita marah, ya senang dia, saudara. Karena itu tujuannya, saudara. Tapi kalau kita dibuat kesal, kita jengkel, tapi kita tetap bersuka cita, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, orang itu mungkin bingung, saudara. Dan mungkin bisa angkat tangan, nyerah, gitu kan. Buat gitu. Jadi
Buatlah orang yang jahat menjahati kita itu dikalahkan dengan kebaikan kita. Amin. Jangan kita dikalahkan dengan kejahatan mereka, saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hati kita ini kita bisa jaga, lepas dari kepahitan, kedendaman, saudara, ya, sangat luar biasa. Mendatangkan damai sejahtera buat kita, mendatangkan damai buat keluarga kita, mendatangkan damai buat komunitas di mana kita berada, saudara. Kadang-kadang memang kalau hati terluka ini, saudara, orang ciri-ciri orang yang terluka itu sering mudah nyerang orang lain. Kalau ada orang yang suka nyerang, itu perhatian aja, hatinya penuh dengan luka, saudara. Gak ada orang yang suka nyerang orang lain itu hatinya baik-baik saja, gak ada, saudara. Pasti orang yang suka nyerang, orang yang suka berbuat jahat itu sebenarnya hatinya itu sedang terluka. Dan orang itu adalah sebenarnya orang yang menderita, saudara. Ya, perlu dikasihani, saudara. Jadi ayo bangkit ya. Jangan hidup lagi dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Ya, firman Tuhan kata jangan takut, jangan khawatir. Berkali-kali firman Tuhan katakan, saudara. Ya, dengarkan, Tuhan itu berdaulat dan berkuasa untuk menjaga, melindungi dan memberkati kita. Jangan lagi hidup dalam kemalasan. Ya tadi, jangan hanya menjadi orang Kristen yang berpangku tangan saja, tidak mau terlibat untuk melayani Tuhan, untuk memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tahun 2025 ada tahun penuaian. Jadi tidak ada jemaat yang pasif. Amin. Semuanya terlibat dalam pelayanan. Apapun dan sekecil apapun kita harus punya andil dalam gerakan ini, saudara. Karena tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, ya, untuk menjalankan amanat agung itu bukan tugas dan tanggung jawab orang pendeta saja, majelis saja, evangelis saja, tetapi semua murid Kristus. Dan saya yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini adalah murid Kristus. Amin. Bukan ada yang murid yang lain. Haleluya. Ya, bangkit, jangan lagi hidup jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, apapun masalah pergumulanmu, jangan biarkan menenggelamkan hidup saudara dan menjauhkan saudara dari Tuhan. Jangan menjauhkan saudara dari pelayanan, tetapi bangkitlah, saudara yang kasih Tuhan. Ketika engkau mempunyai masalah pergumulan, lari dan datang kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Dialah kota benteng kita, Dialah gunung batu kita, Dialah gembala kita. Segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu bangkit. Amin. Bilang kata bangkit 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 kali. 1, 2, 3. Bangkit. Jadi tahun 2025 adalah tahun kita bangkit untuk menuai jiwa-jiwa, menuai berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan refnya saja. Lagu kedua tadi, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita kembali bersaat teduh dan kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara. Ada 3 hal yang Tuhan ingin kita perhatikan. Yang pertama, mari kita bangkit, saudara. Jangan berdiam diri, jangan pasif menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, miliki hati yang bersedia untuk menjadi terang dan garam. Tuhan tidak memaksa hidup saudara, tapi Tuhan mau mengetuk pintu hati saudara untuk saudari pakai menjadi alatnya, untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi suratan yang terbuka, sehingga hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa tidak mampu ketika kita terikat dengan dosa, ketika terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maupun ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam hidup kita. Kalau kita bekerja sama dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Karena bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan Kristuslah yang memampukan kita untuk melakukannya.
Haleluya. Mari kita berkomitmen untuk mengiring Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan mengiringmu seumur hidupku. Ini Tuhan janji setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengiring seumur hidup kami, mengiring Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang besar di tahun 2025 ini. Kami akan masuk dalam tahun penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat Tuhan. Kami mau tundukkan segala pikiran kami kepada otoritas firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang menjadi harapan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, yang akan memampukan kami untuk menjadi bencana, menjadi penjunan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang memancarkan kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Apapun yang mereka hadapi, mereka gumuli hari ini, biarlah mereka bangkit Tuhan. Bangkit Tuhan, sebab Kristus ada di dalam hidup kami, yang akan memampukan kami, memberikan kemenangan Tuhan, untuk mengatasi segala tantangan, segala ikatan dosa, sehingga kami tidak lagi ada rintangan untuk menjadi terang dan garam Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menuai berkat-berkat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati umat-Mu, Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi, bahkan menteraikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan, sehingga kami bisa terus mengingat firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yang luar biasa.
bangkit. Amin. Ya, tidak terus hidup di dalam masa lalu kita. Ya, kita mau hidup di dalam masa depan kita yang Tuhan janjikan. Ya, saya percaya bahwa bukan hanya jiwa-jiwa yang dituai Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saya puji Tuhan, terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala di tempat ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak Sianturi, terima kasih, terus memberkati. Ada Pak Siahaan ini juga ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat semua yang melayani. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir. Ya, pengumuman kita adalah bahwa puji Tuhan, ya, kita sudah libur, kegiatan kita sepanjang kurang lebih 1 bulan, dan minggu ini kita akan kembali aktif Bapak Ibu, sekalipun belum ada rapat pengerja ya Pak Bung ya, tapi sudah mulai aktif. Tolong bagian full untuk lebih aktif lagi. Hari Rabu kita sudah mulai lagi Rabu Ceria. Hari Kamis kita sudah mulai lagi dengan pukul 1, hari Sabtu ada pukul 2, dan hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah dengan waktu dan jam yang sama di tempat ini. Ibadah raya dan juga anak-anak sekolah minggu, bahkan juga untuk anak-anak TK juga sudah berjalan kembali Bapak Ibu. Artinya semua kegiatan kita sudah berjalan lagi kembali dan lebih semangat lagi kita dalam melayani. Ada kabikul, tolong untuk dikondisikan setiap jadwal yang ada Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kemudian yang masih berulang tahun di sepanjang minggu yang akan kita lalui, ada adik Yeslia Utapea tanggal 25, juga ada adik Gio tanggal 31 di bulan ini. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan Januari yang belum tercatat boleh menghubungi kami di tempat ini. Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak, lapisan selam ataupun konseling, ya dapat menghubungi gembala di tempat ini, atau juga yang rindu untuk membuatkan KKJ boleh menghubungi gembala di tempat ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, kemudian Bapak Ibu, saya rindu dalam setiap ibadah kita boleh lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk diakonia kita angkat pujian ini, mengiringmu seumur hidupku. Saya rindu pujian ini menjadi komitmen kita bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam setiap suka dan duka yang Tuhan berikan, kita mengiringi Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
kasih Tuhan, itulah yang menjadi ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Mengiringmu seumur hidup kami Tuhan, harapan kami Tuhan. Biarlah kami terus berdiri teguh Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terus menjadi anak-anak yang Kau kasihi Bapa dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Bapa. Kami boleh ada di minggu ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Dan kami juga ada di tempat ini Bapa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua juga Tuhan karena rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh duduk manis mendengarkan Engkau Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih itu firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Biarlah itu tertanam di hati kami yang paling subur Bapa, sehingga bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami juga boleh menikmati Tuhan, dan orang lain boleh menikmati, suami, istri, anak-anak kami boleh menikmati firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan yang dibentangkan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh bawa pulang Tuhan, dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar yang setia Bapak, tapi kami juga menjadi pelaku yang setia, supaya ada upah yang kami dapatkan ketika kami datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Tuhan sebagai suami, bahkan sebagai ayah, bahkan sebagai gembala. Biarlah kasih-Mu terus melimpah Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih-Mu, karya-Mu Tuhan terus tercurah untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa, jika di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjadi penyembuh kami Tuhan, pemulih kami yang sempurna Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, cukupkan setiap keperluan kami. Engkau yang menjaga dan melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit Tuhan, teristimewa untuk Mama Kamarlina. Kami terus berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan terus Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik terkasih kami Tuhan Huda yang saat ini sedang mengandung Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau berkati kandungan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa sehingga anak ini boleh lahir sehat dan kuat Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak setelah minggu. Terima kasih buat anak-anak kami yang luar biasa Tuhan. Dan kami serahkan mereka kepada-Mu Tuhan, dari anak yang masih bayi sampai mereka yang sudah TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, yang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, yang mencari pasangan hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau ambil alih seluruh kehidupan anak-anak-Mu sebagai pengerja, lebih dewasa lagi Tuhan dalam mencintai Engkau Tuhan, lebih tangguh lagi dalam iman mereka Tuhan, lebih setia dan taat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau urapi setiap mereka, urapi setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pimpinan daripada GBI kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, untuk Pendeta Budianto Totong Tuhan. Kami berdoa 100 untuk Gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo. Engkau juga memberkati Tuhan. Bapak Dharma yang Terawatan, Ketua BPD kami Bapak Sahala Nainggolan, bahkan juga Bapak Dua Gini, Kau berkati Tuhan. Bahkan kami juga teristimewa, kami serahkan Tuhan, kami angkat tangan kami, dan kami mengurapi untuk hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Bapak Ayu Karsuma Tuhan. Engkau mengurapi dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang membuat dia berhasil dalam setiap pelayanan keluarga dan rumah tangganya Tuhan. Kemanapun dia melangkah, roh wibawa karisma Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangga, berkati anak-anak, berkati seluruh kehidupan istri yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dan siang hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk Karanganyar, biarlah Karanganyar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan lebih dari sini Tuhan,
kami akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja ini kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk tempat ini yang Kau anugerahkan kepada kami, dan terus kami berdoa Tuhan, Engkau sempurnakan kasih-Mu Tuhan. Melalui tempat ibadah kini Tuhan, kami semakin indah di hadapan Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, dan kami lebih lagi rindu untuk memberkati pelayanan-Mu di tempat ini dan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati ibadah kami hari Minggu. Tuhan memberkati anak-anak Kalvari Tuhan. Tuhan memberkati Rabu Ceria Pul 1 dan 2, bahkan juga Tunas Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, anugerah-Mu melimpah. Dan hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan, setiap gembala-gembala yang ada di Indonesia Tuhan, dari berbagai gereja yang ada Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, tenaga misioner, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bahkan yang ada di seluruh bumi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Setiap gereja boleh bersatu Tuhan, dan kami boleh menunjukkan bahwa kasih-Mu satu Tuhan, dan kami ada satu tubuh untuk saling mengasihi satu dengan yang lain Bapa, untuk menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga satukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pimpinan kami Tuhan, baik presiden, wakil, bahkan kabinet, menteri, semua Engkau berkati, bahkan sampai tingkat RT RW Engkau memberkati Bapa. Bahkan kami berdoa biarlah bangsa kami Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Setiap tragedi, kejadian, bencana alam yang terjadi dalam bangsa kami, ajar kami untuk mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, adik-adik kami akan berulang tahun di bulan ini, baik untuk Yeskiel dan juga untuk Gio Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melingkupi kedua anak-Mu ini Bapak. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mungkin ada berulang tahun di bulan Januari, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh mengucap syukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan, bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami dengan ketaatan kami kepadamu, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami mampu menjadi garam, menjadi terang Tuhan, sehingga kami jadi penuai-penuai yang luar biasa di tangan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau sempurnakan doa kami Bapa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Sama-sama kita berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah di tempat ini, kami bisa melangsungkan ibadah, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada pekerjaan kami, kepada aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan, pengiringan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami selalu ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan persekutuan, pertolongan, penyertaan yang dilakukan, dikerjakan oleh Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.